Dok. Waalaikumsalam, silakan duduk. Sorry Pak, maaf sebelumnya, apa betul ini dengan Bapak Mulis? Iya dok. Jadi Pak, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Riko Ardi Saputra, saya yang bekerja di klinik ini. Tapi Pak, sesuai kemarin kan kita melakukan tanya jawab dan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini saya mencurigai Bapak terkena lepra. Nah, jadi di sini mungkin saya akan melakukan yang lebih spesifiknya, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan lab. Nah, dan untuk melakukan pemeriksaan lab tersebut, saya di sini mungkin akan mengambil di spesimen. Nah, spesimen ini saya akan mengambil di bagian lesi Bapak yang biasanya terkena di cuping telinga dan cuping hidung. Nah, jadi Pak, di sini mungkin saya nanti akan melakukan sayatan dengan scalpel. Nah, dan di sini saya melakukan sayatan untuk mengambil spesimen tersebut. Nah, tapi Pak, jadi nanti jika mungkin ada terasa sakit, itu hal yang wajar. Nah, dan di sini saya butuh kesediaannya Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan hal tersebut? Bersedia dok. Jika Bapak bersedia, mungkin Bapak bisa duduk di tempat pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan menyiapkan bahan. Jadi yang pertama kita di sini akan menyiapkan bahan, di mana di sini ada alkohol 70%, ada baskom ada baskom yang berisi larutan lisol 5%, ada antiseptik, ada Hansaplast, terus ada alkohol swab, ada lampu spiritus, ada handscoon, ada scalpel, dan ada kaki ejek. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menyiapkan dulu ini kaca objek. Nah, kaca objeknya ini kita beri nama identitas pasien. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bersih atau tidaknya. Kalau bersih kita lanjutkan, jika tidak bersih kita bersihkan dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan penulisan nama pasien. Setelah sudah, kita mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, kita lakukan pemakaian handscoon. Nah, setelah kita melakukan pemakaian handscoon, di sini kita siapkan alkohol swab untuk membersihkan cuping pasien yang terdapat lesi. Nah, di sini kita lihat dulu di mana ada lesi yang mencurigakan. Nah, di sini saya melihat di cuping telinga pasien. Nah, sekarang kita lakukan pembersihan, di mana di sini kita lakukan secara sirkuler dari dalam keluar. Tapi Pak. Nah, setelah itu kita buang sampah medis. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan penekanan pada cuping pasien sampai cuping pasien terlihat pucat. Nah,
Setelah itu kita ambil skalpel, dimana di sini kita akan menyayat cuping telinganya. Tapi Pak, di sini saya akan menyayat cuping telinga Bapak, dimana di sini saya akan menyayat 0,5 cm dan kedalaman 2 mm. Nah, setelah itu kita lakukan pemutaran 90 derajat. Nah, sampai nanti akan terlihat seperti bubur di bagian epidermis dan dermis. Nah, di situ sudah kita dapatkan spesimen, di mana langsung kita lakukan ketokan di bagian di kaca objek agar spesimen tersebut terdapat di kaca objek. Setelah itu kita taruh skalpel di bagian di baskom larutan lisol. Setelah itu kita ambil kapas alkohol, kita taruh di bagian yang kita lakukan bedah agar darah tidak mengalir. Nah, di sini kita kasih saplas. Sudah, tapi Pak, mungkin Bapak bisa duduk kembali karena sudah dilakukan pengambilan spesimen. Nah, selanjutnya kaca objek yang tadi yang kita sudah taruh spesimen, di sini kita lakukan fiksasi. Nah, ini kita nyalakan dulu lampu spiritusnya. Nah, di sini kita lakukan fiksasi. Setelah itu kita ambil kapas, kita taruh, terus kita lipat. Setelah itu kita lepas handscoon-nya. Kita masukkan di baskom larutan lisol. Setelah itu kita buang ke sampah medis. Setelah itu kita ambil amplop, kita masukkan. Nah, di sini tujuannya kita mau kirim ke lab laboratorium. Setelah itu kita tulis identitas pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien, pekerjaan pasien, dan keluhan pasien. Setelah itu kita suruh pasien untuk dibawa ke lab. Tapi Pak, di sini sudah saya lakukan pengambilan spesimen. Nah, ini spesimennya Bapak sudah saya taruh amplop. Nanti Bapak bisa bawa ke bagian lab. Nah, nanti Pak, setelah itu, setelah ada hasilnya, baru kita lakukan lebih lanjut. Dimana di sini kita akan mengobati apa hasil lab dari kita pengambilan spesimen tadi. Tapi Pak, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin sekian Pak. Semoga Bapak cepat lekas sembuh Pak. Tapi Pak, terima kasih banyak Dok.